Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Aulia Salsabila dengan NPM 201063105132. Saya berasal dari kelas 6A, Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi permutasi, di mana materi tersebut merupakan bagian dari mata kuliah Matematika Kombinatorik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu permutasi. Dimisalkan ada 3 buah bola yang berbeda warnanya, yaitu warna merah yang disimbolkan huruf M, warna biru yang disimbolkan huruf B, dan warna putih yang disimbolkan huruf P. Nah, kita akan memasukkan ketiga bola tersebut ke dalam 3 buah kotak. Masing-masing kotak berisi 1 buah bola yang tertera seperti gambar yang di bawah ini. Lalu, berapakah jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Bisa diperhatikan dulu gambarnya. Nah, setelah itu kita misalkan urutan bola itu kita simbolkan sebagai X, Y, Z. Nah, urutan pertama disimbolkan X, yang mungkin ditempati oleh salah satu dari 3 buah bola tersebut. Urutan kedua yaitu disimbolkan Y, yang mungkin ditempati oleh salah satu dari 2 bola, karena 1 bola lagi kan udah dipakai untuk X ya. Nah, terus urutan ketiga itu Z, yang ditempati oleh 1 buah bola yang tersisa dari yang X dan yang Z tadi. Yang X dan Y tadi. Nah, sehingga kemungkinan jumlah urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut adalah 3, 2, dan 1, di mana 3 dikali 2 dikali 1 itu merupakan penjabaran dari 3 faktorial, atau jika kita kalikan 3 kali 2 kali 1 itu berjumlah 6. Nah, perhatikan diagram yang ada di bawah ini. Nah, untuk permisalan pada gambar di bawah, misal itu kotak 1 itu yang dimasukkan bola berwarna merah. Nah, lalu kotak kedua kemungkinan ada 2 kan, yaitu bola berwarna biru dan bola berwarna putih. Nah, lalu setelah itu untuk kotak yang ketiga, berarti jika kotak kedua itu yang dimasukkan biru, yang tersisa berarti putih kan. Nah, lalu jika yang di kotak kedua itu yang dimasukkan putih, berarti kotak ketiga itu menyisakan warna biru. Maka urutannya menjadi MBP. Nah, lalu seterusnya seperti itu. Dari diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam 3 buah kotak itu ada 6 buah, yaitu MBP, MPB, BMP, BPM, dan PMB, juga PBM. Nah, semua urutan berbeda tersebut dinamakan permutasi. Oke, kita langsung masuk ke definisi 6.1, di mana yang menyatakan permutasi adalah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, permutasi juga merupakan bentuk khusus untuk aplikasi aturan perkalian. Misal, jumlah objek adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek, urutan kedua dipilih dari N-1 objek, dan urutan ketiga dipilih N-2 objek. Oke? Nah, begitu seterusnya sampai mungkin yang dibutuhkan dalam soal, dan urutan terakhir itu dipilih dari satu objek yang tersisa. Nah, menurut kaidah perkalian permutasi dari N objek adalah N, N-1, N-2, seterusnya sampai tersisa 2, sampai tersisa 1 sama dengan N faktorial. Oke, kita misalkan ada 6 buah bola yang berbeda warnanya, yaitu merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Nah, kita akan memasukkan ke-6 bola itu ke dalam 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Nah, berapa sih jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, perhitungannya bisa dilihat, kotak 1 itu dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Jadi ada 6 pilihan. Lalu kotak 2 dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola. Jadi ada 5 pilihan. Dan kotak 3 dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola. Nah, untuk kotak ketiga ini ada 4 pilihan. Lalu, menurut kaidah perkalian, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola itu berarti 6 dikali 5 dikali 4 yang menghasilkan 120 buah. Lalu gimana kalau jumlah kotaknya itu lebih banyak dari jumlah bola? Nah, kalau jumlah
kotak lebih banyak dari jumlah bola, cara penyelesaiannya itu sama. Jadi misalkan ada 3 buah bola berbeda nih, akan dimasukkan ke dalam 6 buah kotak. Nah, tiap kotak yang paling banyak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berarti ada 6 pilihan kotak kan yang dimasukin bola ke satu, lalu 5 pilihan kotak yang akan dimasukkan bola kedua, dan 4 pilihan kotak yang akan dimasukkan oleh bola ketiga. Nah, menurut kaidah perkalian berarti sama kayak tadi, ada 6 dikali 5 dikali 4 yang menghasilkan 120 cara untuk memasukkan 3 buah bola berbeda ke dalam 6 buah kotak. Seperti itu ya. Nah, seperti contoh yang saya tadi jelaskan, kali ini saya akan memisalkan bahwa konstantanya itu dirubah ke permisalan N. Jadi kotak ke-1 itu dapat diisi oleh salah satu dari N bola, gitu ya, dari jumlah semua bola yang diminta gitu ya, yang dijabarkan pada soal. Lalu kotak kedua diisi oleh salah satu dari N-1, dikurangi 1 karena satu bola tadi kan sudah diisikan ke kotak ke-1 gitu. Lalu kotak ketiga juga sama, diisi oleh salah satu N-2 bola. Jadi ada N-2 pilihan. Selanjutnya sampai kotak ke R itu dapat diisi oleh salah satu dari N-R-1 bola. Jadi untuk kotak ke R itu ada N-R plus 1 pilihan. Menurut kaidah perkalian, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola tersebut berarti N-1, N-2, seterusnya hingga N-R-1. Nah, untuk definisi 6.2 menyatakan bahwa permutasi R dari N objek adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek, dengan R kurang dari sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Maka rumus permutasinya P N, N sama dengan N faktorial dibagi N min N faktorial, yang dimana sama dengan N faktorial per 0 faktorial. Nah, dimana 0 faktorial itu kan berarti 1 ya, jadi bisa ditulis N faktorial per 1 sama dengan N faktorial juga. Nah, untuk lebih ngertinya lagi nih, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan, B-O-S-A-N. Oke, untuk penyelesaiannya kita anggap semua huruf di dalam kata bosan itu sebagai bola yang berbeda yang berbeda warnanya, dan 5 buah kotak yang akan diisi dengan 1 bola pada setiap kotak. Nah, untuk cara pertama menggunakan kaidah perkalian, kita tinggal jabarkan saja atau hasil dari 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang menghasilkan 120 buah kata yang terbentuk. Nah, untuk cara kedua, ini cara permutasinya berarti yang tadi N, N itu P, berarti N-nya kita ganti menjadi 5 ya, yang dimana perhitungannya itu P 5,5 sama dengan 5 faktorial yang menghasilkan 120 buah kata. Jadi cara ke-1 atau cara kedua itu sama saja. Nah, untuk contoh yang kedua, ini diketahui ada 3 buah ujian dilakukan dalam suatu periode 6 hari dari Senin sampai Sabtu. Nah, berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama, berarti tidak boleh berulang. Untuk penyelesaiannya, untuk menggunakan kaidah perkalian, ini cara pertama itu sama seperti menempatkan 3 bola. Nah, 3 bola ini itu 3 buah ujian yang berbeda, terus kita masukkan ke dalam 6 kotak, atau yang kalau dalam soal itu 6 hari gitu ya. Jadi ujian pertama dapat ditempatkan pada salah satu dari 6 hari. Ujian kedua dapat ditempatkan pada salah satu dari 5 hari. Lalu ujian ketiga dapat ditempatkan pada salah satu dari 4 hari. Nah, maka jumlah pengaturan jadwal ujian itu 6 kali 5 kali 4. Yang dimana mendapatkan 120 pengaturan jadwal ujian. Nah, untuk cara permutasinya, cara keduanya itu seperti yang tadi, kita ganti saja menjadi P 6,3, dimana sama dengan 6 faktorial per
6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 120 pengaturan jadwal ujian. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan. Jika ada yang belum dimengerti, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.